Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, panjang umur, rezekinya banyak. Selamat dunia akhirat. Di sini yang sudah masuk ada 25 mahasiswa. Dari kalau nggak salah pasti ini 50 berapa gitu. Kita sudah masuk ke pertemuan 3 pada mata kuliah pembelajaran tematik 3. Pertemuan pertama, Bapak sudah menjelaskan tentang sistem perkuliahan ini. Kita ada UTS, ada UAS, ada kuis, ada tugas tiap pertemuan, meresum tiap pertemuan. Bapak sudah menyiapkan video untuk meresume pertemuan 3 ini. Silakan teman-teman untuk lihat dan buat resumenya. Nggak perlu banyak, maksimal 2 halaman. Yang penting teman-teman memahami inti dari materi tersebut. Lalu nanti sudah UTS, teman-teman membuat video presentasi, video materi yang nanti RPS-nya sudah Bapak masukkan. Bapak izin share screen. RPS-nya sudah Bapak masukkan di e-learning. Itu. Nah, ini RPS-nya. Tinggal teman-teman silakan download saja. Nah, ini RPS-nya di petunjuk dan RPS. Ini adalah materi pertemuan 3. Videonya juga sudah Bapak buat. Silakan teman-teman masukkan. Nanti Bapak masukkan juga si PPT-nya. Belum Bapak masukkan PPT dan modul-modul yang lain. Seperti itu. Lalu untuk pertemuan hari ini, Bapak akan membahas tentang pembelajaran tematik ini. Jadi tantangan dalam pembelajaran tematik, sebenarnya kalau materinya nggak terlalu sulit sebenarnya. Bisa dipahami oleh teman-teman semua. Tapi yang menjadi tantangannya adalah bagaimana teman-teman nanti ketika menjadi calon guru sekolah dasar, pertama dalam segi penadministrasian, mampu membuat RPP, silabus, lalu prota, promes, LKS, lalu mampu memahami setiap materi dengan baik dan benar, lalu selanjutnya mampu menghubungkan. Nah, seperti itu. Mampu saling menghubungkan antara materi satu dengan materi lain yang tujuannya tidak lain adalah supaya pembelajarannya bermakna. Gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan pembelajaran bermakna? Pembelajaran bermakna adalah pembelajaran yang mana anggap siswa itu membutuhkan. Nah, itu. Jadi guru harus pintar-pintar. Siswa sekarang lagi butuh apa nih? Nah, terus apa yang menjadi minat siswa? Nah, itu. Jadi guru harus tahu nih minatnya, oh ini minatnya terhadap matematika, minatnya terhadap olahraga,
ini minatnya terhadap seni, mampu mengklasifikasikan. Nah, ketika pembelajaran sudah mampu memenuhi kebutuhan siswa, mampu memenuhi minat siswa, maka itu akan menjadi pembelajaran yang bermakna. Ketika pembelajaran bermakna, siswa akan mengingat secara lama dari proses pembelajaran itu, dan yang paling penting ada sesuatu yang bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi antara dunia sekolah dengan dunia rumah tidak menjadi dua hal yang berbeda. Nah, kadang-kadang kita itu suka membedakan antara dunia di sekolah dengan dunia sehari-hari. Di sekolah begini, sehari-hari begini, harusnya mereka saling berkesinambungan. Jadi antara dunia sekolah, misalkan saya dulu dengan Pak Miftah misalkan, dengan Bu Luciana, dengan Ibu Anissa, dengan Bu Tasya, dengan Bapak Sahdan, pernah belajar membuat lipatan kertas itu apa namanya? Origami ya kalau nggak salah. Misalkan pernah membuat origami misalkan. Nah, itu menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan. Karena pada dasarnya kalau siswa sekolah dasar dia adalah bermain. Jadi bagaimana pembelajaran itu dikemas dalam proses bermain. Kelas 3 sekolah dasar kan seperti itu. Nah, jangan terlalu tegang, beda lagi dengan mahasiswa. Kalau mahasiswa kan tahapnya udah berpikir abstrak seperti itu. Kalau siswa sekolah dasar, tahapnya masih berpikir konkret. Jadi segala sesuatu itu harus ada benda nyata yang disuguhkan kepada siswa seperti itu. Nah, ketika sekarang misalkan Bapak Miftah mengajarkan ilmu melipat kertas, misalkan membuat burung, membuat mobil-mobilan, membuat pesawat, membuat perahu, membuat bunga. Nah, ada nilai-nilai yang diambil untuk kehidupan sehari mereka. Mereka ketika selesai dari sekolah, mereka mengajarkan kepada teman-teman bermainnya, saya belajar sesuatu yang diajarkan oleh Ibu Luciana. Apa? Ilmu melipat kertas. Dan itu akan menjadi suatu pengalaman yang menyenangkan. Nah, itu akan selalu diingat. Ilmu itu akan selalu diingat sampai mereka tumbuh dewasa. Seperti itu. Jadi berikan pengalaman-pengalaman, berikan ilmu-ilmu yang membuat mereka senang dan bisa diterapkan dalam kehidupan saya. Bahkan Bapak punya ide seperti ini. Ini teh berapa kelompok Akila? Halo Akila? 6, Pak. 6 kelompok ya? Iya. Bapak teh punya pengalaman begini Akila. Bapak diamanahi beli sesuatu sama kakak Bapak teh. Untuk beli barang di pasar baru. Bapak berangkat dengan anak dan istri. Gitu, ke pasar baru tuh. Ketika di pasar baru, anak Bapak teh nangis. Nangis luar biasa. Gitu. Sudah gitu, Bapak juga bingung. Istri Bapak belanja, anak Bapak nangis luar biasa, udah kemana-mana. Ternyata yang jualan di pasar baru itu ibu-ibu Chinese. Gitu. Tidak Bapak sangka, ternyata dia bisa mendiamkan anak Bapak. Dengan cara apa? Dengan cara dia mengajarkan membuat burung dari kertas, membuat perahu-perahu, membuat bunga, lalu membuat pesawat. Ternyata ketika saya tanyakan, cici Cina itu, Ci, kenapa bisa membuat itu? Saya guru Pak katanya.
Saya guru SD, jadi sampingan si yang punya toko itu, dia, guru SD ternyata, si ence-ence itu. Dan akhirnya anak Bapak tenang, diajarkan itu. Nah, ide Bapak begini, Akila, Bapak tugaskan kepada teman-teman ini, membuat video tutorial melipat kertas, gitu. Misalkan Akila nanti bagi, ada berapa kelompok Akila ini? 6 ya? Iya, 6, Pak. 6 kelompok. Misalkan, kelompok 1 ada berapa jenis, melipat kertas yang diketahui oleh Akila? Membuat apa saja? Paling membuat burung, Heeh, terus katak, apa lagi, Pak? Lupa. yang Bapak ketahui mah burung, katak, perahu, pesawat, lalu apalagi bunga, apalagi mobil-mobilan, lalu apalagi? Coba kita lihat ya di YouTube. Banyak kok, kita lihat. Seni melipat kertas. Jenis-jenis seni melipat kertas. Mana tadi? Oh, ini. Bisa terlihat di sini bisa membuat burung seperti itu. Kita lihat. Bunga, kayak seperti ini, gitu. Nah, intinya, gitu. Teman-teman gini, teman-teman buat tiap kelompok tutorial membuat, misalkan kalau 6 kelompok, buat aja 5 jenis. 5 jenis yang berbeda ya. Misalkan kelompok 1 membuat pesawat, lalu burung, katak. Nah, yang sisa yang lainnya harus berbeda. Gitu. Minimal 5 aja. 5, 6 kali 5 ada 30 bentuk yang berbeda. Buat tutorialnya dalam bentuk video, edit sebagus mungkin, kreativitasnya Bapak silahkan berikan kepada teman-teman, kreatifnya kayak gimana. Upload ke channel YouTube kalian, buat channel YouTube-nya, nanti linknya kasihkan ke Bapak. Gitu ya. Jadi teman-teman punya pengalaman bagaimana membuat lipatan kertas dan videonya disimpan di YouTube, nanti linknya ke Bapak kan. Dan itu menjadi sebuah jejak digital buat kalian. Pak, gimana konsepnya? Konsepnya bebas. Silakan, Bapak tidak membatasi, sekreativitas mungkin yang bisa kalian buat. Seperti itu. Waktunya berapa minggu sanggupnya, Kila?
Gimana yang lain aja, Pak? Yang lain, Pak Tia. Mau buat tutorial lipatan kertas? Hah? Terserah yang lain kayak gimana? Terserah lain, tentuin aja. Seminggu sanggup, 2 minggu? Mau nanya. 1 minggu, 2 minggu sanggup? Kita lihat ya contohnya. Pak mau tanya. Bentar, Bapak lihat dulu di YouTube kayak gimana. Tutorial lipatan kertas. Tutorial lipatan. Nah, kayak gini si bentuknya teh. Bapak izin share screen ya. Nah, kelihatan tidak, Akila? Ya, ada, Pak. Nah, nanti pertama masukkan identitas kalian, nama, kelompok, PGSD FKIP Unpas, foto-foto kalian, supaya nanti ketika kalian beres mata kuliah ini, atau kalian lulus, atau kalian sudah jadi guru, ini menjadi jejak digital kalian. Seperti itu. Pokoknya mah desain lah sebagus mungkin. Nah, musiknya silakan. Bentar. Mana ini tadi videonya? Oh ini. Nah ini. Nah seperti ini.
Nah, begitulah Akila. Nanti Akila koordinir ya, 6 kelompok itu minimal 5 bentuk. Membuat seni lipasan kertas, videonya silakan Bapak bebaskan, pokoknya berikan yang terbaik yang bisa kalian berikan. Nanti jangan ada yang sama. Jadi kalau misalkan ada 6 kelompok, 6 kali 5 ada 30 jenis. Minimal 5. Pak, boleh nggak lebih dari 5? Boleh, silakan. Asalkan jangan yang sama antara satu kelompok lain. Gitu. Nanti edit, upload ke channel kalian, nanti linknya ke Bapak. Gitu. Tadi ada yang mau bertanya, siapa? Bisa, Anissa Pak. Aisyatun. Ya, Pak. Silakan Anissa, mau bertanya apa? Kan ini origaminya dilipat. Kalau yang apa dibentuk terus digunting gitu boleh nggak? Gimana Anis? Kurang jelas suaranya. Bisa diulangi lagi? Kan ini tugasnya melipat origami. Tapi kalau Anissa mau bikin yang apa namanya dilipat terus digunting boleh nggak, Pak? Dilipat terus digunting. Mm-mm. Oh, Soalnya ada yang kayak gitu. ada yang digunting, nggak boleh lah, silakan. Pokoknya sekreativitas mungkin lah, ya. Bapak tidak Oke, Pak. membatasi kreativitas kalian, mesti gini-gini kan gitu, membunuh kreativitas. Pokoknya intinya Bapak punya konsep seperti itu atas pengalaman Bapak ingin memberikan skill, Bapak juga nggak terlalu bisa. Paling Bapak mah bisa buat eh, mobil, kapal, perahu, burung, nggak terlalu banyak Bapak juga. Tapi pada waktu kecil diajarkan, ingat sampai sekarang gitu. Nah, Bapak ingin mengajarkan, bukan mengajarkan kita, memberikan pengalaman kalian bagaimana melipat kertas. Tentu di sana tekniknya luar biasa banyak. Tapi supaya bermanfaat bagi orang lain, Bapak ingin ada jejak digital. Seperti itu. Gitu. Mau misalkan tadi ada kata Anissa ada yang digunting Pak, Bapak juga nggak tahu. Silakan aja. Ya. Nanti koordinir sama Akila, intinya gini. Kalian buat video tutorial seni melipat kertas, nanti Akila yang mengkoordinir, mau Akila mau Miftah, mau siapa silakan KM-nya. Nanti tapi nggak boleh sama antara kelompok satu dan kelompok lain. Gitu. Misalkan membuat burung udah dibuat sama Akila, nah jangan. Pada SMA burungnya beda, yang ini mah bango, ini mah perkutut, boleh. Kalau beda jenis. Seperti itu. Minimal 5, boleh lebih dari 5, boleh. Nah, nanti apa yang harus ada di video itu identitas kalian, nah, supaya ketika ini ada nama, foto, mau video sambutan silakan. Ada identitas PGSD, lalu ada identitas mata kuliah, ada identitas nama Bapak aja sebagai produk mata kuliah ini ya. Gitu. Silakan sebelum Bapak lanjutkan ke materi, ada yang mau tanyakan, silakan. Pak, 5 bentuk ini buat sekelompok. Gimana Neng? Kurang jelas suaranya Neng? 5 bentuk origaminya buat satu kelompok. Gimana? Kelompok, Bapak terdengarnya kelompok aja. Satu kelompok. Coba di chat, Neng. Di chat. Kurang jelas apakah koneksi internetnya di Bapak kurang bagus? Atau gimana? Di chat, Neng. Atau Akila bisa membantu? Apa katanya Akila? Lima bentuk origaminya untuk satu kelompok, Pak. Iya. Minimal 5 bentuk origami. Tutorial membuat 5 bentuk origami minimal satu kelompok. Jadi satu kelompok minimal membuat 5 bentuk tutorial bagaimana membuat origami. Tapi tidak boleh sama, jadi didata dulu sama Akila setiap kelompok. Misalkan kelompok Anissa, saya mau buat burung, kapal, bunga. Gitu. Nanti kelompok lain cari bentuk lain. Banyak kok di YouTube juga di tutorialnya gitu ya. Buat sebagus mungkin. Gitu Anissa ya. Anissa Aisyatun.
Bisa dipahami? Atau yang lainnya sebelum Bapak pindah ke materi? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, waktunya kapan sanggupnya? 1 minggu, 2 minggu, atau sebelum UTS? Terserah. Sepakatnya mau kapan? Dua minggu aja, Pak. 2 minggu. Oke. 2 minggu. 2 minggu berarti tanggal berapa? 2 minggu dari sekarang. Tanggal 2 Maret ya. Iya, Pak. Tanggal 2 Maret. Nanti ketua kelompoknya kirim link YouTube-nya ke Bapak. Durasinya berapa menit, Pak? Ya minimal 10 menit lah. Minimal 10 menit durasinya. Gitu ya. Desain sebagus mungkin videonya. Pak boleh nggak kalau ngumpulinnya sebelum tanggal 2? Boleh, silakan. Misalkan kelompok Mita udah beres besok, misalkan boleh. Coba Bapakin aja. Ya, gitu. Ada yang mau tanyakan lagi? Sebelum Bapak pindah ke materi. Tidak ada. Ya, silakan. Selamat berkreativitas dan selamat kolaborasi, gitu ya. Oke, Bapak mau lanjutkan materi selanjutnya tentang tematik. Oke, kelihatan Mita, Akila, yang lainnya Tasya? Kelihatan, Pak. Ya. Dalam penggalian tema, kan banyak tuh tema-tema yang dipelajari di siswa di kelas 3. Nah, memang si materinya dia tidak terlalu luas dan mudah untuk memadukan beberapa mata pelajaran. Ada mata pelajaran apa aja? Matematika, IPA, IPS, SBDP. SBDP apa? Miftah, SBDP apa? Seni budaya dan prakarya, Pak. Nah, lalu ada PJOK. PJOK apa? Bintang, apa PJOK? Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, gitu. Jadi intinya, misalkan temanya tentang bermain di sekolah, misalkan. Semua materi, semua mata pelajaran yang ada harus berkontribusi pada tema yang sudah ditentukan. Misalkan bermain di sekolah. Misalkan dalam olahraga apa yang bisa diberikan? Banyak. Banyak sekali permainan yang mengolah fisik siswa, olahraga fisik. Misalkan apa yang kalian ingat waktu kecil? Bermain di sekolah yang suka dimainkan waktu sekolah apa? Yang ingat? Bapak mah dulu suka main galah. Tahu galah nggak? Suka main voli. Suka main gatrik. Gatrik kan naon ya bahasa Indonesia? Ada yang tahu gatrik nggak? Mita, gatrik apa bahasa Indonesianya? Mita? Tahu Pak bahasa Indonesianya? Tapi Mita tahu nggak gatrik? Tahu Pak yang pakai bambu itu kan? Bambu yang satu panjang, satu Iya. pendek. Lalu loncat tinggi, Bapak masih suka loncat tinggi. Tapi kalau perempuan mungkin apa? Backland namanya bukan? Backland lah, kayak gitu. Tasya, backland mainnya tahu? Tasya backland?
Najmi yang suka main backland mata. Anissa Najmi ada? Ya, Anissa Najmi tahu backland? tahu Pak. Anissa Najmi, backland. Congklak biasanya kalau cewek. Coklat, nah betul. Enggak, coklat juga bukan olahraga cewek. Cewek cowok itu coklat mah. Boy-boyan, Pak. Boy-boyan. Apalagi, ingat Bapak juga Lompat boy-boyan. tali. Apa? Lompat tali, Pak. Lompat tali. Suka kan? Dari lutut ke perut, sampai sini, sampai atas kan? Gitu, masih ingat. Apalagi? Main kelereng. Apalagi kita mengingat-ingat masa dulu aja, masa-masa indah yang nggak terlalu banyak beban. Apalagi main ucing sumput, ucing sumputnya petak umpet, petak umpet, dan masih banyak lain. Itu kan memadukan antara BJOK dengan tema bermain di sekolah. Misalkan dalam matematika, misalkan apa yang bisa berkontribusi dalam matematika bermain di sekolah? Gitu. Gampang, misalkan menghitung waktu istirahat. Istirahat itu jam berapa sih waktu sekolah dasar tuh? Yang kelas 1, kelas 2 mah nggak ada ya, nggak ada istirahat ya. Mereka mah sampai jam berapa sih kelas 1 sekarang? Jam 10, 11? Jam 10 kayaknya, Pak. Sampai jam 10. Kelas 2 sampai jam 10 ya, kelas 2 juga ya? Iya, sama. Kelas 3 sampai jam berapa sekarang? Nggak tahu tuh, Pak. Dari kelas 4 aja siang, Pak. Oh, kelas 4 sampai siang, sampai jam berapa? Jam 12 kayaknya, Pak. Jam 12, jadi dari jam 7 sampai jam 12. Ada istirahat 1 kali ya? Ada. Jam berapa? Jam 9, jam 10? Jam 10 deh kayaknya. Oh, nggak, Setengah 10 ya, Pak. Setengah 10. Misalkan setengah 10 ada istirahat. Berapa menit istirahatnya? Kalau 15 sampai 30 menit kayaknya, Pak. Kan 30 menit. Kan itu harus dihitung. Harus dihitung secara matematika kan. Tidak disadari, ketika siswa sekarang ke sekolah, mereka mampu menghitung menggunakan jam. Oh, saya masuk jam 7. Misalkan ini jamnya, misalkan. Gitu. Saya harus masuk jam 7, belajar. Misalkan hari Senin upacara dulu. Terus sekian menit belajar tentang tema apa. Jam 9.30 saya istirahat, makan cilok. Nah, biasa kan gitu. Kita makan cilok biasanya, Bintang makan cilok biasanya. Basreng gitu. Udah gitu setengah jam saya sudah beres nih jajan. Nah, jam 10 saya masuk kembali. Nah, secara tidak sadar bahwa siswa sudah menggunakan matematika gitu dalam kehidupan keseharian mereka. Seperti itu. Misalkan dalam jajan. Nah, jajan juga kan seperti itu. Sekarang jajan anak SD berapa sekarang? Rata-rata. 10.000, 5.000. Waktu kalian SD, berapa jajannya? Waktu SD saya paling besar 5.000, Pak. 5.000. Wah, 5.000 udah ini. Bapak mah dulu dikasih itu 100 perak. Tapi 100 perak itu 500 lah paling besar mungkin ya. 100 itu udah bisa beli kayak es gitu 100 itu. Kalau sekarang berapa paling nih? Sekarang mah 1.000 mungkin ya. Doang enggak. Rata-rata 10.000 lah anak sekolah dasar sekarang dikasihnya 5.000 sampai 10.000. Nah, itu juga kan
menggunakan konsep matematika, bagaimana saya dikasih oleh orang tua, misalkan Akila dikasih uang 5.000, misalkan buat ongkos, buat naik ojek atau naik angkot, kan di perkotaan ada yang diantar jemput kan, pakai ojek, misalkan ojek 2.000, saya punya 3.000, jajan ini, berarti habis. Mereka juga bagaimana uang yang diberikan itu harus cukup memenuhi kebutuhan dirinya selama di sekolah. Kalian juga kan gitu, waktu ngekos kan, dikasih sama orang tua mingguan, bulanan, atau tahunan kalian dikasih sama orang tua? Bulanan, Pak. Bulanan. Nah, kelemahan bulanan, biasanya 1 minggu, 2 minggu udah habis. Betul sekali, Pak. Karena susah memanajemen uang, Pak. Biasanya emang banyak, misalkan Bintang dikasih bulanan di luar SPP kan biasanya, SPP kosan, misalkan dikasih 1 juta atau 2 juta gitu ya sama orang tua. Emang kita banyak, biasanya kalau gitu seminggu 2 minggu, minggu pertama makan enak, minggu kedua masih enak, minggu ketiga makan mie, 3, 4, seperti karena udah habis. Ada juga yang dikasih per minggu sama orang tuanya. Nah, itu lebih bijak seperti itu. Ya mungkin Senin, Selasa, Rabu, jadi masa-masa sulitnya semakin sedikit. Sabtu, Minggu makan mie-nya gitu. Ada juga dikasih per hari, pasti ada yang dikasih per hari. Ada juga mungkin mencari sendiri. Gitu. Teman-teman di sini ada yang mencari sambil kuliah sambil bekerja, banyak sekali di sana. Secara tidak sadar itu juga menggunakan konsep matematika. Misalkan dalam IPA, misalkan bermain di sekolah, IPA, misalkan tentang kesehatan, ya jelas sekarang Mah ya. Tentang kesehatan, bagaimana siswa mampu menggunakan 3M. 3M itu apa aja? Masker, Cuci tangan, cuci tangan, menjaga jarak. menjaga jarak. Nah, IPA berkontribusi dalam 3M, dalam kesehatan. Pakai masker, bagaimana cara membuat masker cara memakai, ini kan masker misalkan ya. Ini. Kalau Bapak lebih suka masker yang ada tali ke belakang. Karena kalau nggak ada tali ke belakang suka mudah hilang, misalkan gini, masukkan ke sini. Nah, misalkan membuat masker, memakai. Ini kan ada caranya ya, memakai masker itu ya. Yang di depannya yang mana? Yang biru atau yang putih yang di depannya? Siapa yang tahu? Biru. Yang biru. Kalau yang sakit yang biru, Pak. Yang putih. Yang biru itu di luar atau di dalam? Yang biru itu? Di luar kalau. Oh gini. Kalau yang. Oh gini ya. Nah itu kan ada ilmunya. Bapak juga kurang tahu ini yang biru. Pokoknya Bapak mah pakai aja. Nah, kalau Bapak suka yang ada tali ke belakang, masukkan ke sini kan. Gitu. Nanti ajarkan ke siswa, misalkan gitu. Udah pasti nanti ke depan menjaga kesehatan akan menjadi hal yang prioritas. Walaupun nanti pandemi udah selesai, nanti menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak akan menjadi hal yang menjadi kebiasaan nanti ke depan. Nanti kan gini ya, ajarkan ke siswa. Ini kan ada ininya ya, ada apa? Ada kawatnya. Gitu. Ini gini, ini simpan di sini. Jangan sampai kalau Bintang suka gini biasanya. Ini di dagu aja ini di sini. Ini kan cuma tetap. Gitu. Ada juga yang dia mulutnya gini, nggak apa-apa. Di medsos ada yang di kepala. Banyak juga. Lalu bagaimana mencuci tangan? Ajarkan mencuci tangan yang baik dan benar. Bagaimana mencuci tangan yang baik? Firdaus,
Gimana cara mencuci tangan yang baik? Pertama, ya bersihkan sela-selanya, Pak. Sela jari. Ya gimana, kan ada gerakan-gerakannya gitu, gimana kan? Iya, Gitu. Pertama, tangannya gini dulu, pokoknya mah Bapak juga ngambil air, ambil air, pakai sabun gitu ya. sabun. Digosok ini kan gosoknya kan gini, pertama gini dulu, gini, Ya, itu kan supaya si sela-sela jarinya ini mereka saling terusap, bergesekan saling terusap. dan terusap. Terus dia pakai air. Kalau dia pakai air, ada juga kan sekarang yang pakai hand sanitizer, yang di dalamnya ada alkohol, ada gel supaya nggak terlalu panas, pakai pengharum, itu juga kan seperti itu. Lalu menjaga jarak. Berapa jarak yang direkomendasikan oleh WHO selama pandemi ini? 1,5 meter. 1,5 meter, seperti itu. Jadi kita harus saling menjaga jarak antara satu yang sama lain. Kemungkinan walaupun misalkan semester depan dikumpulkan mahasiswa, kayak menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan itu akan terus dilakukan. Mudah-mudahan setelah selesai Ramadan kita sudah bisa berkumpul di kampus ya. Nah, itu adalah kontribusi IPA terhadap misalkan tema bermain di sekolahku. IPS, sosial, apa kontribusinya misalkan? Dalam tema bermain di sekolahku, bermain di sekolahku. Dalam ilmu sosial, kan kita itu berinteraksi dalam satu sama lain. Bagaimana kita mengajarkan ke siswa saling menghargai perbedaan. Nah itu, sekarang itu lagi krisis, kita itu adalah saling menghargai perbedaan. Perbedaan misalkan apakah dari keyakinan, perbedaan dalam pola berpikir, sudut pandang, berpendapat, berperilaku. Nah, seperti itu. Sebenarnya ketika seseorang mempunyai pendapat yang berbeda, itu menjadi sebuah hasanah. Itu menjadi sebuah pengalaman yang bisa kita terima, lalu kita kombinkan dengan pemikiran kita. Seperti itu. Misalkan, ada sekelompok orang yang mendefinisikan tentang gajah. Gitu. Ada yang pegang ekornya, oh ternyata misalkan gajah itu adalah kecil, panjang. Gitu. Ada yang pegang telinganya, oh ternyata gajah itu lembek. Ada yang pegang belalainya, ada yang pegang gadingnya, kepalanya, seperti itu. Jadi sebenarnya tujuannya sama, cuma sudut pandang yang berbeda. Seperti itu. Misalkan melihat pandemi sekarang, ada yang memandang bahwa pandemi itu menyusahkan. Ada. Kalau dia memandang pandemi COVID-19 ini dalam hal aspek seperti itu. Ada juga yang memandang COVID-19 ini berkah. Gitu. Contohnya apa? Contohnya penjual masker, hand sanitizer, apalagi alat-alat kesehatan, Zoom. Oh ini Zoom, luar biasa nih pendapatannya, hampir 1000%. Rumah sakit, lalu penjual webcam, green screen, lalu mic, kondensor mic. Kuota HP. Jadi kuota apa? Jadi Bapak kalau teman-teman main ke rumah Bapak kayak studio rekaman nih kalau Bapak ingin lihat kan. Nih.
Jadi kalau teman-teman main ke rumah Bapak, di rumah Bapak kayak studio rekaman, saking lamanya pandemi, Bapak membuat di rumah itu studio rekaman. Jadi ada mic, ada kondensor mic, ada green screen, ada radio, ada speaker. Ya kayak di studio rekaman siaran radio aja. Sekali kayaknya bisa Pak podcast Pak. Iya bisa. Kita ada acara podcast Pak. Kita buat acara podcast, temanya misalkan tentang perkembangan pendidikan di era COVID-19. Boleh kita santai aja. Jadi kalau main, ini kan berkah juga nih, yang jualan kayak mic, kayak gini, stand-nya, lalu kayak alat-alatnya banyak sekali kalau teman-teman main ke rumah Bapak. Seperti itu. Itu berkah. Ada juga yang berkah juga, berkah berkumpul dengan keluarga. Kalian rasakanlah ketika pandemi ini, kalian berkumpul dengan orang tua, dengan saudara, dengan tetangga. Gitu. Lalu yang Bapak rasakan mah, dengan online ini, Bapak jadi lebih nyaman. Nyaman apa? Bapak bisa di rumah, berkumpul dengan keluarga, tapi bisa mengerjakan berbagai kegiatan. Bisa ngajar dari rumah. Nggak usah capek-capekan macet-macetan di jalan. Nggak usah mengeluarkan biaya operasional transport. Gitu. Jadi lama-kelamaan Bapak nyaman dengan perkuliahan online ini. Seperti itu. Teman-teman juga kan lebih efektif kan, nggak perlu ngekos, nggak perlu ada transport. Nanti mungkin ke depannya perkuliahan itu akan menjadi sebuah pilihan. Apakah mau tatap muka langsung, atau mau online, atau mau dikombin. Misalkan 6 pertemuan tatap muka, 6 pertemuan online. Itu menjadi sebuah pilihan. Oke, kita lanjutkan. Nah, guru harus bisa saling mengkoneksikan materi satu dengan materi lain dalam sebuah tema yang sudah ditentukan. Nah, tema-temanya ini. Tema-temanya mana ya? Tema. Mana? Nah, ini. Nah, ini tema-temanya. Misalkan walaupun ada perubahan, ini kan berkas hidup. Berkas hidup berkas yang selalu berubah setiap saat, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Misalkan, Pak, tema 1 sekarang udah berubah, silakan disesuaikan dengan revisi. Kalau tidak salah, yang Bapak ketahui ada 2 revisi yang dilakukan pada kurikulum 13. Sama pertumbuhan, perkembangan makhluk hidup, menyayangi tumbuhan dan hewan, benda di sekitarku, kewajiban hakku, cuaca, energi perubahan, perkembangan teknologi, Raja Muda Karana, mari belajar. Ada 9 tema yang ini. Kalau perubahan ya silakan di pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, ini harus dipahami ini. Kenapa tema ini muncul? Seperti itu. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, sekarang kan kita sedang dihadapi tentang isu pemanasan global, di mana kaum-kaum elit yang memanfaatkan potensi flora, mereka membabat habis hutan-hutan kita untuk kepentingan ekonomi. Mungkin teman-teman yang datang dari Sumatera, Kalimantan, mana lagi ya, yang pusat-pusat kelapa sawit kan itu ngeri juga. Banyak hutan-hutan tropis yang ditebang untuk membuka lahan sawit. Memang kalau secara ekonomi lahan sawit lebih menguntungkan, tapi kan secara dampak terhadap alam terjadi pemanasan global. Yang kita rasakan aja sekarang. Kalau panas, panas gak nentu. Kalau dingin, dingin gak nentu. Kalau hujan, hujan gak nentu. Seperti itu. Kalau di sini hujan, misalkan kalau di sini aja di daerah Bapak,
Di Bandung Barat khususnya, pokoknya daerah-daerah atas, kan banyak perumahan, pembukaan perumahan. Otomatis si serapan air jadi berkurang. Jadi kalau di sini hujan, nah, yang dampaknya adalah daerah bawah, Bale Endah, Majalaya, gitu. Daerah Pasteur itu luar biasa. Itu kan salah satu bentuk pembukaan lahan seperti itu. Nah, pertumbuhan dan pengembangan hidup itu harus kita siasati karena kita mah makhluk yang mempunyai kemampuan berpikir. Bagaimana kita menyeimbangkan, intinya menyeimbangkan. Mengeksplorasi boleh, tetapi harus saling menyeimbangkan satu sama yang lain. Jangan berlebihan seperti itu. Yang kedua, menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, kita juga pasti punya piaraan di rumah kan, ada mau kucing, burung, cupang. Bapak mah di rumah dulu punya burung murai, kacer. Tapi sekarang udah ke orang tua kan. Yang sekarang ada ikan cupang. Ya, jadi kita harus kalau kita memelihara hewan, kita harus yakin dalam pemeliharaan, perawatan, jangan sampai mati. Seperti itu. Kalau tetangga banyak kucing, seperti itu. Kalau tetangga, kenapa Bapak nggak memilih kucing? Karena kucing itu ribet perawatannya, mesti di panahnya harus makanan khusus, mesti di salon. Seperti itu. Kalau ikan kan lebih ringan. Seperti itu. Nah boleh. Tumbuhan Bapak punya bonsai, gitu. Vertical garden, jadi di depan rumah Bapak ditata seperti itu. Jadi ketika kita ajarkan ke anak, ketika anak mau memelihara hewan dan tumbuhan, mereka harus mampu untuk menyayangi dan merawatnya, jangan sampai jadi meninggal. Biasanya kalau anak kecil seperti itu, mau kucing, pas maunya beli aja. Udah dibeli, ya mereka ditelantarkan. Jangan sampai seperti itu. Lalu benda di sekitarku. Nah, siswa mampu mengidentifikasi benda-benda di sekitarku. Misalkan kalau di rumah Bapak mah di sini, karena Bapak mah punya ruangan khusus di lantai 2 untuk mengajar, untuk kegiatan. Di Bapak mah ada meja, laptop, printer, whiteboard, schedule board, ini perangkat-perangkat elektronik, buat podcast, di belakang ada lemari, kursi, lampu, banyak sekali. Itu mampu mengidentifikasi. Lalu perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud kan banyak juga. Nah, yang kalian ketahui ada berapa jenis perubahan wujud benda? Bapak mau nanya nih ke Eva Widaningsih. Ada berapa jenis perubahan wujud benda Eva Widaningsih? Kayaknya nggak ada, kayaknya lagi di luar Eva. Yasmin Nurhalija. Ya beginilah kalau kita nge-zoom video ditutup. Iya Pak, gimana Pak? Yasmin, perubahan wujud benda ada berapa jenis, Yasmin? Perubahan benda Pak. Perubahan wujud benda ada berapa jenis? Ada Yang Yasmin ketahui. mencair, Ya, perubahannya dari apa kalau mencair itu? ada 6 perubahan. Sebutkan. Mencair, membeku, menyublim, menguap, mengembun.
Coba jelaskan Yasmin, prosesnya gimana dan contohnya bagaimana? Mencair, contohnya padat, menjadi cair gitu, Pak. Contohnya pada benda apa? Terus contohnya seperti es batu. Terus benda gas, Contohnya apa? contohnya benda gas. Contohnya seperti balon. Terus menguap, contohnya air hujan. Contohnya kayak seperti awan gitu, Pak. Jadi ada berapa jenis bentuk-bentuk benda? Kan ada 3 ya? Cair, Cair, padat, padat, gas. Terus perubahan-perubahannya ada berapa jenis? Ada berapa? perubahannya ada 2 jenis, perubahan fisika, perubahan kimia. Fisika, kimia, betul. Jenis-jenisnya lagi. Perubahan wujudnya dalam segi wujudnya. Dalam wujudnya mencair, membeku, menguap, menyublim. Iya, jelaskan itu gimana yang menguap, kayak gimana contohnya. Yang menyublim, kayak gimana contohnya. Contohnya yang menguap seperti awan, terus yang cair, contohnya es batu menjadi cair, seperti itu. Terus membeku, air yang dibekukan ke dalam menjadi es batu, Pak. Terus udah segitu? Katanya ada 6 tadi. Apa aja? Kan ada menyublim, ada mengkristal, ya masih banyak ya. Ada mencair, membeku, mengembun, menguap. Mengembun contohnya seperti benda gas menjadi cair. Terus mengkristal, contohnya benda cair menjadi padat. Masa kristal cair jadi padat? Kan itu mah cair jadi padat mah membeku. Mengkristal mah dari Kalau gas mengkristal, kebalik. Gas jadi padat mengkristal, mencair jadi padat mah membeku. ya Pak.
Gas jadi padat mengkristal, kalau padat jadi gas menyublim. Jangan lupa itu, pelajari lagi fisika-fisikanya. Gitu. Dan contoh-contohnya pelajari lagi. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, tadi tema-tema sudah. Jadi ada 9 tema yang akan kalian ajarkan kepada siswa sekolah dasar. Yang penting pahami, kalau materinya mah nggak terlalu dalam, lalu bagaimana kalian mengkoneksikan. Yang kedua adalah bermakna. Nah, Bapak udah jelaskan. Bermakna itu adalah apa yang mereka pelajari itu memang sesuai dengan kebutuhan mereka dan sesuai dengan bakat mereka. Misalkan kalau Bapak mah sukanya olahraga dan matematika. Diarahkan siswa yang emang suka olahraga ke bentuk-bentuk misalkan psikomotorik, lebih ke gerak, misalkan meloncat, apalagi menari, seperti itu. Kalau emang sukanya dia, misalkan ada yang suka menari, di sini tuh kalau nggak salah yang suka menari itu Najmi. Najmi, ada Najmi nggak? Anissa Najmi? Ada Anissa Najmi nggak? Ada, Pak. Sok jelaskan Anissa Najmi, dasar-dasar menari apa saja? Apa ya? Banyak sih. Iya kan banyak teh, harus dijelaskan. Ambil contoh. Biasanya kalau jaipongan mah ada ukel. Biasanya tari merak gitu ada ukel. Apa Ada itu? tumpang tali. Ukal teh apa kan Bapak mah nggak tahu, udah Bapak mah nggak belajar tentang menari, Anissa. Ukel tuh ya gitu gerakan tangan, nama gerak jenis gerakan tangannya gitu. Coba jelaskan ke teman-teman yang lain dasar-dasar menari gitu. Bapak mah suka kalau ada guru sekolah dasar atau guru SMP, SMA atau apa, dia praktisi. Praktisi itu adalah langsung dia pernah menjadi, misalkan guru sekolah dasar dianya dulunya penari. Guru sekolah dasar misalkan atlet. Lalu guru sekolah dasar dulunya dia adalah seorang seniman. Gitu, jadi orang-orang praktisi. Anissa Najmi, jelaskan dasar-dasar menari apa saja. Ya teman-teman tahu, Bapak juga nggak tahu. Silakan Anissa Najmi. Ada beberapa gerakan sih. Kayak ini gerakan murni. Gerakan murni itu kayak jalan di tempat, melangkah ke kanan ke kiri gitu, ke depan ke belakang. Terus ya gitu biasanya kayak gerakan badan, gerakan tangannya. Terus ada gerakan kepala. Biasanya kayak geduk. Geduk tuh kalau di merak kepalanya ngebentuk angka 8 itu disebutnya geduk. Terus kalau gerakan tangan yang paling umum biasanya itu yang tumpang tali yang tadi aku sebutin. Itu gerakan 2 tangan gitu disilangin gitu, Pak. Ada gerakan sembah juga, sembah tuh kayak hormat ke penonton. Terus ukel tuh apa ya? Kayak gerakan tangannya kayak diputer gitu lah. Aduh, harus di Terus ada gerakan kaki, mincit. Mincit tuh biasanya apa sih? Gerakan aduh gimana ya? Susah jelasinnya. Kalau Anissa Najmi punya siswa, misalkan kami siswanya. Ada Dedek Bintang, Dede Yasmin, Dede Lilis. Mau mengajarkan tentang menari. Ibu gurunya Ibu Guru Anissa. Mau gimana? Dari mana dulu mengajarkannya?
Dari gerakan tangan sih biasanya. Satu-satu gitu Pak diajarin, misalnya gerakan tangan dulu, terus gerakan kaki, baru gerakan kepala gitu. Baru nanti akhirnya digabung. Jadi dimulai di gerakan tangan dulu gitu ya. Ya. Gitu. Gimana gerakan tangannya, Tah? Bentuk konkretnya. Misalkan Dede Sandy ingin tahu gerakan tangannya kayak gimana. Coba ajakan Dede Sandy gerakan tangannya kayak gimana. Nah, begitu ya. Nanti Anissa berarti jadi guru sekolah dasar yang ahli dalam menari seperti itu. Diajarkan jadi keluasan. Kalau Bapak mah kan berasnya naonnya nggak lentur, kaku. Bapak mah kaku. Nanti ketika Anissa Majmi jadi guru sekolah dasar, nanti siswanya jago menari semua seperti itu. Nah, emang seperti itu. Ketika guru sekarang punya pengalaman, kan Anissa Najmi kan punya pengalaman menari, itu akan menjadi nilai lebih ketika Anissa Najmi jadi guru sekolah dasar. Misalkan teman-teman yang lain, misalkan Bintang, kan kelihatannya dia lagi aktif di Hima. Dia akan menjadi guru yang jago berorganisasi. Lalu kayak Abdul Pajar mah di Pramuka kalau nggak salah ya. Lalu yang lainnya, gitu. Cica mah ingatnya bapaknya pernah pidato bahasa Sunda. Ya, Cica ya, pernah menang pidato bahasa Sunda kan Cica ya? Mana ya Cica? Cica. Nah, lalu yang lainnya juga. Nah, jadi itu pentingnya ketika kita mengikuti berbagai kegiatan. Jadi kita banyak sekali pengalaman yang kita dapat, lalu bisa dijelaskan kepada orang lain. Kalau Bapak mah dulu waktu mahasiswa, Bapak mah lebih ke berorganisasi, olahraga. Bapak mah seni kurang, tidak mempelajari seni. Gitu. Ya apalagi diajakin jadi paduan suara seperti itu. Diajak aja nggak terlalu ahli. Seperti itu. Nah, banyaknya itu aja, organisasi dan berolahraga. Jadi ada sesuatu yang bisa dijelaskan kepada calon siswa kita punya pengalaman seperti ini. Bagus. Nah, mumpung kalian masih panjang perjalanannya, isi momen-momen kalian masih muda dengan pengalaman-pengalaman yang baik. Misalkan ikutan pramuka, olahraga, seni, lalu organisasi, apa boleh isi aja sesuai dengan minat dan bakat kalian. Itu akan menjadi identitas kalian nanti menjadi seorang guru. Oke, kita lanjutkan. Nah, pembelajaran harus disesuaikan dengan kita tuh sampai jam 9.30 ya, Akila ya? Sampai jam 9.30 jadwalnya ini teh. Ya, Fatia sampai jam 9.30, Fatia. Iya, Pak.
Iya. Oke, ada waktu 22 menit lagi. Nah, yang selanjutnya disesuaikan dengan psikologi siswa. Nah, kalau kita berpikir tentang proses perkembangan siswa sekolah dasar pada dasarnya masa-masa mereka bermain. Jadi jangan menghilangkan momen-momen mereka bermain. Jadi pada dasarnya mereka itu adalah belajar sambil bermain. Seperti itu. Nggak apa-apa, misalkan siswa lebih banyak bermain daripada belajar. Karena emang siswa kelas 3 itu masa-masanya masih bermain. Seperti itu. Jadi apapun materinya, bagaimana guru itu mampu mengemas dalam bentuk permainan, dalam bentuk game. Seperti itu. Dalam tema apa, misalkan masukkan game-game yang di sana ada materi yang dimasukkan. Ada materi yang dimasukkan, ada karakter yang dimasukkan, misalkan karakter sikap jujur, bertanggung jawab, gitu. Kalau bertanggung jawab kan dibuat aja kelompok. Nanti kelompoknya mampu nggak bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh gurunya. Seperti itu. Jujur, tanggung jawab, empati. Empati itu merasa sedih ketika teman sedih, merasa senang ketika teman senang. Jangan kebalik. Kadang kita suka merasa senang ketika orang lain sedih, merasa sedih ketika orang lain senang. Seperti itu. Kita empati. Itu bertenggang rasa, gotong royong. Gitu. Dengan berkelompok kan, seperti teman-teman kan, misalkan sama Bapak dikelompokkan, tolong nanti sesudah UTS teman-teman buat materi, itu kan bergotong royong, saling bekerja sama satu yang lain. Tentu di sana banyak sekali pengalaman yang kalian ada, teman yang mau berkontribusi, ada yang ya cuek-cuek saja, emang seperti itu. Begitulah kehidupan manusia. Jadi kita bagaimana memposisikan, jadi seorang pemimpin itu bagaimana kita memposisikan setiap talenta yang dimiliki oleh setiap orang. Kalau emang dia talentanya, misalkan ada saya mah cuma jago ngetik aja, ya udah, disimpan di ahli mengetik. Ada saya mah jagonya bicara saja, ya udah, dia bagian mempresentasikan. Saya mah jagonya mendesain, ya udah mendesain. Jadi pentingnya pemimpin adalah right man in the right place. Tempatkanlah seseorang pada tempatnya. Jadi menempatkan seseorang sesuai dengan minat dan bakat. Memang seperti itu, guru juga seperti itu. Jadi bagaimana guru itu mampu menempatkan sesuatu sesuai dengan minat dan kebutuhan siswanya. Jangan dipaksakan. Seperti itu. Bawa santai. Bawa bahagia. Selanjutnya, mewadahi sebagian besar minat siswa. Jelas, minat siswa terhadap apa. Bahkan Bapak pernah melihat, jadi yang moving itu siswa. Kayak kita perkuliahan kan moving kelas itu. Jadi siswa yang berpindah. Misalkan ada kelas IPA, ada kelas IPS, ada kelas matematika, ada kelas seni. Jadi harusnya mereka masuk ke kelas yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kan sistem perkuliahan itu kan seperti itu. Awalnya seperti itu. Nah, misalkan Bapak buka kelas konsep tematik 3. Nah, ternyata Bintang butuh nih ilmu ini, ambil SKS ini. Awalnya gitu, sistem SKS itu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Karena kita mau SKS kombinasi, jadi sistemnya sistem paketan. Di awalnya itu sesuai dengan kebutuhan. Saya butuh nih ilmu statistik, ya udah saya ambil mata kuliah statistik. Yang penting nanti dibatasi, misalkan mesti 120 SKS ketika kalian lulus. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Bahkan alangkah bagusnya disesuaikan dengan penelitian kalian.
Jadi dari awal misalkan Akila minat tentang mempelajari tentang kecemasan siswa misalkan. Ya, berarti ambil mata kuliah yang berhubungan dengan penelitian Akila untuk menjadi skripsi. Harusnya gitu awalnya teh. Karena kita belum saling terintegrasi, maka kuliahnya sistem paketan. Itu juga di sekolah dasar harusnya seperti itu. Gitu, diajarkan seperti itu. Ada kelas-kelas. Jadi siswa ada kelas IPA, ada kelas apapun. Gitu. Digabungkan menjadi sebuah tema. Seharusnya mempertimbangkan peristiwa autentik yang terjadi dalam rentang waktu belajar. Nah, ini namanya merealistik. Jadi kita mengambil momen-momen apa saja yang sekarang sedang terjadi. Ya, jelas sekarang yang paling ramai itu ya COVID-19. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa COVID-19 itu akan naik dalam sebagai bidang apapun. Bagaimana kita bisa menanggulangi gitu, mampu mengkondisikan seperti itu untuk menjadi solusi atas permasalahan yang ada. Misalkan dulu kan pembelajaran online itu tidak terlalu ngetren. Mungkin hanya beberapa kampus yang menggunakan pembelajaran online. Yang Bapak ketahui seperti universitas terbuka, memang dia menggunakan pembelajaran online seperti ini. Di Unpas juga ada, tapi tidak terlalu menjadi viral mungkin ya, kalau bahasa kalian. Nah, setelah pandemi ini menjadi viral nih. Adanya LMS, kita menggunakan perkuliahan muda, adanya Zoom, Big Blue Button, Google Meet, WhatsApp video, itu menjadi viral juga. Nah, seperti itu. Itu ya sebuah autentik, suatu solusi. Karena manusia, pada dasarnya manusia mah adaptif, tenang. Manusia mah. Mau bagaimanapun keadaannya, manusia mah adaptif. Dia akan selalu mampu menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Itu sudah jadi fitrah manusia. Karena manusia punya proses berpikir. Jadi ketika sekarang guru menyeting pembelajaran, siswa-siswa itu akan adaptif terhadap pembelajaran yang disetting oleh guru. Adaptif itu kemampuan adaptasi, menyesuaikan diri. Misalkan teman-teman menyeting dalam tema apa, menyeting kelas, menyeting materi, menyeting para apapun, maka siswa akan adaptif terhadap pembelajaran yang ada. Seperti itu. Lalu mempertimbangkan kurikulum yang berlaku dan harapan masyarakat. Nah, kan di sana ada yang namanya Ikatan Mahasiswa itu apa ya namanya? Kalau di kampus mah IOM, Ikatan Orang Tua Mahasiswa. Kalau di kampus, di sekolah mah apa ya? Ada yang tahu nggak perkumpulan orang tua di sekolah dasar? Namanya apa? Pokoknya mah ya kayak perkumpulan gitu. Komite. Ada komite sekolah, komite. Nah, komite orang tua, seperti itu. Jadi sebelum pembelajaran dilakukan, harusnya ngumpul dulu sama orang tua. Itu orang tua siswa. Nah, apa yang dibutuhkan oleh orang tua siswa ketika anaknya dititipkan di sekolah itu? Misalkan saya mah sepakat semuanya ingin lebih menempatkan karakter, sikap jujur, bertanggung jawab, gitu. Saya mah ingin lebih ke seni. Ada kan sekolah itu yang dia misalkan SD tertentu dia lebih menonjolnya ke seni. Ada yang SD tertentu yang menonjolnya ke olahraga. Ada SD tertentu yang jagonya ke olimpiade. Seperti itu. Ya, harusnya manajemen sekolah mengumpulkan dulu harapan dari orang tua terhadap siswanya apa. Dan nanti kurikulum menyesuaikan dengan harapan orang tua yang sudah ditentukan. Begitu. Selanjutnya, ketersediaan sumber belajar. Nah, sumber belajar sekarang mudah sekali. Misalkan yang disediakan oleh pemerintah ada paket, ada e-book, ada jurnal, ada website, ada apapun banyak. Sekarang tinggal. Tapi kita harus membatasi
Kalau yang bersumber dari sumber-sumber yang tidak ilmiah, misalkan dari website, seperti itu. Gitu. Dari Wikipedia, misalkan dari Google, kan itu ada yang ilmiah, tidak ilmiah. Misalkan kalau buku mah ya udah ilmiah, kayak buku, jurnal. Memang itu hasil penelitian. Itu harus dikaji. Jadi, kalau kita mengambil sesuatu, misalkan ada ini, kita ambil yang bagus-bagusnya saja, kita buang yang jeleknya. Nah, tema itu menjadi pemersatu, betul. Bahwa tema itu menjadi pengikat dari beberapa mata pelajaran, nah, sekaligus dan mengangkat sebuah tema yang dapat mempersatukan indikator dari mata pelajaran. Setiap pertemuan tentu ada indikator dari setiap mata pelajaran, seperti itu. Nanti kita analisis di buku guru dan buku siswa. Nah, nanti kan kalau di buku guru dan buku siswa yang sudah ditentukan pemerintah kan ada indikator. Indikator pertemuan pertama dia harus gini. Indikator itu ada sebagai capaian, sebagai bahan acuan ketika kita mengajar harus sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan. Pada mata pelajaran agama, bahasa Indonesia, IPS, PKN, IPA, seni budaya, penjas, dan olahraga seperti itu. Harus saling berkontribusi satu sama lain. Pembelajaran tematik berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahami dan mendalami konsep materi yang dipelajari merupakan materi yang nyata, konseptual, dan bermakna bagi peserta didik. Ya jelas, ada yang disebut dengan realistic education. Jadi kita mengambil masalah-masalah yang sedang konseptual, yang sedang kita hadapi sekarang. Misalkan soal pandemi, apalagi tentang global warming, tentang kesenjangan ekonomi, apalagi tentang karakter, gitu. Apalagi yang sekarang sedang ini tentang teknologi. Nah, sekarang kan teknologi pesat sekali, teknologi internet seperti itu. Dunia maya, semua menggunakan dunia maya. Mau rapat, mau perkuliahan, kita semua menggunakan dunia maya sekarang. Fisiknya di rumah masing-masing. Gitu. Tujuan pembelajaran tematik mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. Mempelajari pengetahuan dan pengembangan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. Memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengaitkan berbagai mata pelajaran dengan pengalaman pribadi peserta didik. Nah, ajarkan siswa juga kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Jadi jangan sampai kalau di ini kan keluar bahasa-bahasa. Nah, Bapak juga suka ngeri gitu. Kalian alami juga lah waktu kecil ya, keluar bahasa-bahasa kasar, misalkan gogo gitu kan. Keluar bahasa-bahasa yang ini, mohon diperhalus. Caranya gini, kita berkomunikasi dengan orang tua mereka. Kan pasti ada anak di sekolah yang luar biasa dalam berbahasanya. Nah, jangan sampai anak itu menularkan bahasa-bahasa yang kasar terhadap siswa lainnya. Ajarkan. Nah, caranya adalah kita berikan perhatian ke anak itu dan kita komunikasikan dengan guru yang lain dan orang tua. Jadi hati-hati, sekarang siswa sekolah dasar pergaulannya luar biasa. Berbeda dengan pergaulan kita jadi semakin sekarang siswa sekolah dasar udah pegang HP seperti itu. Ketika siswa sekolah dasar membuka HP otomatis seperti konten-konten pornografi, konten-konten musik, itu bebas sekali diakses. Makanya batasi mereka. Gitu. Misalkan dalam aturan pada mata pelajaran saya mohon untuk tidak memegang HP. HP-nya dimatikan dulu. Saya seperti itu.
buat aturan yang pantau siswa-siswa yang memang inklusif, mempunyai perhatian khusus seperti itu. Lalu mengembangkan kompetensi berbahasa, udah lebih bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam situasi nyata, bercerita, bertanya, menulis, sekaligus mempelajari pelajaran yang lain. Nah, ketika sekarang kita mengajarkan 40 siswa, ada 40 karakter yang akan terdapat pada kelas kalian. Dengan berbagai latar belakang keluarga, pendidikan, agama, itu menjadi suatu keanekaragaman yang luar biasa, hasanah menjadi keanekaragaman yang luar biasa. Nah, bagaimana? Tentu kan siswa itu akan saling mempelajari perbedaan-perbedaan sikap, mempelajari perbedaan-perbedaan pola pikir, perbedaan agama, perbedaan-perbedaan ekonomi, perbedaan pendidikan, budaya. Di sana akan terjadi akulturasi. Akulturasi itu proses penggabungan. Nah, kita arahkan yang baiknya, yang buruknya kita tekan. Seperti itu. Kita tekan yang baiknya kita. Lalu kita arahkan ke materi-materi yang memang sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan. Yang namanya belajar seperti itu. Yang namanya belajar. Kita arahkan belajar yang baik. Gitu. Yang buruknya kita tekan. Seperti itu. Lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam konteks tema yang jelas. Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajarannya disajikan secara terpadu, dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan, bahkan lebih atau pengayaan. Seperti itu. Guru sekolah kan dia megang kelas. Dari A sampai Z dia harus yang beda kalau nggak salah hanya agama, olahraga kalau tidak salah, tematika kalau tidak salah gitu pelaksanaannya. Nanti kalian pelajari lagi apa yang sisanya dipegang dalam guru tematik seperti itu. Budi pekerti dan moral peserta didik dapat ditumbuh kembangkan dengan mengangkat sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, karakter adalah hidden curriculum. Kurikulum yang tersembunyi, yang menjadi inti dalam pembelajaran. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai, sikap yang baik dan benar, jujur terhadap keadaan, bertanggung jawab, toleransi, bekerja sama. Jadi kita ajarkan ke siswa bagaimana mereka mampu berkolaborasi satu dengan lain, dan meminimalisir segala gesekan permasalahan yang ada. Nah itu satu kompetensi. Dan kita mempelajari teknologi, perkembangan teknologi yang ada. Seperti itu. Ya, waktunya udah habis jam 9.30 ya. Gitu. Mungkin sampai sana saja perkuliahan ketiga dalam pembelajaran tematik. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kerjakan proyeknya. Tadi katanya sepakat 2 minggu. Berarti Bapak nanti terima link proyek. Kenapa Bapak kasih proyek? Supaya kalian nggak mager di rumah. Mager kan, gitu, nggak ada kegiatan. Bapak paham lah di rumah. Kalau kalian tidak dikasih proyek, kalian tidak ada pemersatu, nggak ada tantangan gitu. Jadi kalau manusia ingin bangkit, dia harus punya tantangan. Nah, Bapak buat tantangan itu. Gitu. Dikumpulkan nanti tanggal 2 ya. Tanggal 2 Maret, 2 minggu dari sekarang. Mungkin segitu. Sebelum Bapak tutup, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada waktu 3 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Akila ada yang mau ditanyakan? Patia, ini siapa aja yang aktifnya? Kalau Akila cukup, Pak. Cukup, Patia, ada Patia nih. Patia, ada yang mengatakan Patia? Patia bisa dengar suara Bapak, Patia? Enggak, Pak, cukup. Cukup. Ya, Pak. Ada yang ditanyakan lagi? Rian Septian, nah ini kelemahan nge-zoom itu.
ketika mereka ditutup, apakah mereka itu ada atau nggak ada? Bapak juga nggak tahu ya, Bapak berhusnudon aja mereka ada. Gitu. Itu, terima kasih atas kehadirannya. Cukup Pak, cukup. Cukup, wah, cukup katanya. Nggak tahu dia lagi di jalan mungkin. Oke, terima kasih atas kedatangannya. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi. Tetap produktif. Mengerjakan apa yang bisa kalian kerjakan. Jangan terlalu mager di rumah karena akan jemu di rumah terus. Seperti itu. Salam buat keluarga kalian dari Bapak, selaku dosen di PGSDP 4. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan lancar. Oke, terima kasih. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Tuh, Bapak tutup. Bapak tutup ya, Zoom-nya ya. Iya, Pak. Ya,